Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat beribadah dalam kebaktian Minggu GKI Kelapa Cengkir yang diselenggarakan secara online. Warta lisan yang perlu diperhatikan sebagai berikut. Pelayanan penerimaan anggota. Jika tidak ada keberatan yang sah dari anggota jemaat GKI Kelapa Cengkir, pada ibadah online hari Minggu tanggal 28 November 2021 akan dilaksanakan penerimaan anggota atas diri Ibu Desika Belinda yang berasal dari Gereja Katolik Santa Maria Immaculata, Paroki Kalideres, Jakarta. Anggota CD baru. Berdasarkan tata laksana GKI pasal 72, Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir menerima Bapak Luster Gultom yang berasal dari Gereja HKBP Petojo, Jakarta Barat, menjadi anggota CD GKI Kelapa Cengkir, Jakarta. Selamat datang di Jemaat GKI Kelapa Cengkir, selamat bersekutu, bersaksi, dan melayani bersama dengan seluruh anggota Jemaat GKI Kelapa Cengkir. Baptisan Kudus Anak. Pelayanan sakramen baptisan kudus anak akan dilaksanakan dalam kebaktian Natal tanggal 25 Desember 2021. Bagi anggota CD GKI Kelapa Cengkir yang akan membaptiskan anaknya, dapat mengajukan permohonan dengan mengisi formulir yang bisa diperoleh dengan menghubungi Sekretariat Gereja di 021 450 8536 atau melalui email gkicengkir@gmail.com. Jika Anda bukan anggota jemaat GKI Kelapa Cengkir, tetapi berencana untuk membaptiskan anak pada tanggal 25 Desember 2021 di GKI Kelapa Cengkir, maka daftarkanlah anak Anda kepada Majelis Jemaat GKI Kelapa Cengkir dengan membawa surat pengantar dari jemaat atau gereja asal Anda. Pendaftaran selambat-lambatnya pada hari Sabtu, tanggal 20 November 2021. Demikianlah warta lisan yang dapat kami sampaikan. Kami sangat mengharapkan saudara sekalian dapat turut serta di dalam kegiatan yang dapat dibaca pada warta jemaat. Ibadah Minggu pada hari ini, tanggal 14 November 2021, dilayani oleh Pendeta Yosias Nugroho Wijaya dari GKI Serpong dengan tema Hidup di Akhir Zaman.
Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita masuk dalam kebaktian yang berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara-saudara, ibadah ini adalah ibadah yang mengingatkan kita akan situasi akhir zaman. Kendati kita tidak pernah tahu apa yang terjadi pada akhir zaman, namun kita dapat mulai memikirkan apa yang kita lakukan pada zaman sekarang ini, supaya dengan demikian kehidupan kita diwarnai kebahagiaan dan berkenan kepada Tuhan, sehingga akhirnya kita dapat bersatu dengan Tuhan dalam kekekalan. Marilah kita melihat catatan Alkitab yang dibacakan dari Daniel pasal 12 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Marilah kita mengakui dosa kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh rahmat, dalam kemurahan-Mu kami bersyukur dapat menjalani kehidupan kami. Kehidupan yang tentu tidak luput dari segala kesalahan karena dosa yang ada di dalam kami. Kendati demikian, mengakui diri sebagai orang berdosa bukanlah kemudian membuat kami bebas melakukan segala sesuatu yang salah. Akan tetapi biarlah melalui kehidupan yang dekat denganmu, kami diajak untuk memahami kehidupan yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh karenanya kami menjauhkan diri dari segala hal yang bertentangan dengan kehendak-Mu. Dan melalui kesempatan ini, biarlah kami juga mengakui bahwa kendati kami mengetahui hal-hal yang bertentangan dengan kehendak atau perintah-Mu, kami seringkali mengikuti keinginan kami sendiri. Egoisme menyeliputi kami dan membuat kami pada akhirnya memutuskan melakukan hal-hal yang jauh dari keinginan Tuhan, hal-hal yang lebih memuaskan diri kami sendiri. Atas dasar itulah kami mengaku Tuhan bahwa kami lebih gampang menyerah terhadap dosa. Kami membiarkan dosa menguasai kami sehingga godaannya membuat kami menjauh dari-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan biarlah kami boleh kembali ke dalam rangkulan tangan Tuhan yang bersedia menerima kami kembali. Dan biarlah dengan demikian hidup kami juga terus diperbaiki, supaya akhirnya semakin disempurnakan melalui kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah pengakuan kami yang kami dasari dengan sungguh-sungguh atas pemahaman akan kesetiaan dan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber pengampunan kami berdoa. Amin. Jangan sampai terbuai jiwa.
Kepada kita yang telah mengaku dosa dengan segenap hati, dengarkanlah berita anugerah dari Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 21 yang berbunyi. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, marilah kita berdoa. Tuhan yang baik, saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami supaya kami boleh merasakan kekuatan Tuhan mengaliri seluruh diri kami, memampukan kami menjalani kehidupan dalam kemurahan Tuhan dan menjalani kasih Tuhan, supaya kami dapat mengasihi kehidupan dan isinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan proses ini ke dalam pimpinan-Mu. Biarlah Engkau sendiri yang berkarya melalui Roh Kudus-Mu di dalam kami, supaya apa yang kami baca di dalam Alkitab dan yang kami renungkan bersama-sama menguatkan kami. Dan biarlah kami hidup untuk terus menyaksikan karya Tuhan melalui pekerjaan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Markus pasal 13 ayat 1 sampai 8. Ketika Yesus keluar dari bait Allah, seorang muridnya berkata kepadanya, "Guru, lihatlah betapa kokohnya batu-batu itu dan betapa megahnya gedung-gedung itu." Lalu Yesus berkata kepadanya, "Kau lihat gedung-gedung yang hebat ini? Tidak satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun berhadapan dengan bait Allah,
Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya sendirian kepadanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tandanya kalau semuanya itu akan sampai kepada kesudahannya?" Maka mulailah Yesus berkata kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah. Semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat, dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita berbicara tentang akhir zaman. Di dalam mimbar GKI jarang sekali dibicarakan tentang hal ini. Namun demikian masih banyak orang yang bertanya-tanya tentangnya. Kapankah akhir zaman akan datang? Bagaimana hidup saya di dalam akhir zaman? Apa yang akan terjadi di sana? Dan berbagai macam pertanyaan bergelayut di dalam pikiran kita. Entah itu kita sampaikan kepada pendeta atau kepada orang-orang yang belajar tentang Alkitab, atau kita diamkan saja menjadi bahan pemikiran yang terus mengawang-awang, terus dipertanyakan dan tidak tahu jawabnya seperti apa. Kalau saudara-saudara bertanya hal itu kepada saya juga akan mengatakan saya tidak tahu akhir zaman itu seperti apa. Bagaimana harus menjelaskannya karena belum pernah mengalaminya. Jawaban yang barangkali juga sudah sering saudara-saudara dengarkan. Tetapi lepas dari ketidaktahuan, saudara-saudara, saya ingin mengatakan sebuah premis bahwa di dalam kehidupan kita, masa depan adalah sebuah misteri, sesuatu yang tidak bisa kita ketahui sejak sekarang. Tetapi di balik misteri dan hal-hal yang tidak kita ketahui lainnya, ada hal yang pasti yang dapat kita katakan tentangnya. Kita dapat menyebarluaskannya sebagai kebenaran, yaitu pada satu ketika kita semua akan meninggal. Kita akan mati dan tidak lagi berada di dalam tubuh yang fana ini. Itu adalah sebuah kepastian. Kepastian yang lain di balik ketidaktahuan kita adalah tentang akhir zaman. Memang sekalipun kita tidak dapat mengatakannya secara jelas, apa itu akhir zaman, bagaimana dia akan terjadi, dan apa yang ada di dalamnya. Namun kita semua punya keyakinan. Dan kadang-kadang ketika kita bicara tentang sebuah kebenaran, itu juga didasari oleh keyakinan kita. Keyakinan yang kemudian bisa dibuktikan hasilnya, atau yang bahkan belum bisa dinyatakan karena memang masih belum terjadi dan belum diketahui kapan akan terjadi. Itu yang sebetulnya kita katakan tentang akhir zaman. Akhir zaman ada di depan kita, pasti terjadi. Namun kapan terjadinya, walau-walau. Bahkan Yesus sendiri mengatakan kepada murid-muridnya, "Aku tidak bisa mengatakan kepadamu kapan ia akan datang. Hanya Bapa yang tahu." Dan memang itulah sikap yang diharapkan Yesus dari murid-muridnya, termasuk kita, ketika berhadapan dengan fenomena akhir zaman. Saudara-saudara, sebuah kepastian yang kita usung di dalam akhir zaman mengatakan bahwa realitasnya adalah sebuah hal yang nyata. Di dalamnya kita meyakini ada penghakiman yang bakal terjadi, dan penghakiman itu akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Berdasarkan apa?
berdasarkan segala sesuatu yang kita jalani di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika kita percaya kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai jalan untuk mencapai keselamatan kita, disitulah sebetulnya kita akan dihakimi. Dan karena itu ketika kita mengalami penghakiman, tentunya kita akan menghadapi ketakutan kalau apa yang kita lakukan salah. Kita semua tidak akan pernah lepas dari kesalahan, bukan? Dan karenanya kita mungkin mengandaikan Tuhan juga akan menoleransi, Tuhan akan memahami bahwa kita manusia yang lemah, manusia yang penuh dosa, dan yang karenanya sering tergoda untuk melakukan hal-hal yang keliru, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah, saudara, hal ini juga lah yang sebetulnya diwanti-wanti oleh Yesus dengan mengatakan waspadalah, sebab kamu bisa disesatkan. Ada orang-orang yang mengatakan hidup di dalam dosa itu gak apa-apa, hidup di dalam dosa itu dimaklumi oleh Tuhan. Tetapi kalau kita mengingat apa yang ditulis Rasul Paulus di dalam catatannya kepada jemaat di Roma, dia mengatakan sekalipun anugerah Tuhan itu besar, jangan kita menyalahgunakannya. Jangan kita membiarkan diri hidup di dalam dosa terus-menerus sehingga dengan demikian kita merasakan anugerahnya akan semakin besar, karena yang ditutupi oleh anugerah itu juga semakin besar. Sebaliknya kita diajak untuk menghitung apakah yang kita lakukan di dalam kehidupan ini berdasarkan anugerah Tuhan, sehingga yang kita lakukan juga adalah membagikan anugerah itu kepada kehidupan ini, kepada sesama ciptaan Tuhan, kepada segala sesuatu yang kita jumpai di dalam hidup ini, sehingga semangat hidup kita diwarnai dan dilandasi oleh hal-hal yang positif dan membangun, ketimbang hanya diam dan pasif. Diam dan pasif inilah yang digambarkan di dalam perikop Alkitab yang kita baca. Murid-murid Yesus mengagumi bangunan yang besar, bangunan bait suci yang megah, dan menurut mereka itu sungguh luar biasa, menjadi sebuah kebanggaan bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya, orang-orang yang biasa beribadah di situ, orang-orang yang mengakuinya sebagai ikon, sebagai tanda bahwa ini adalah ciri kami, orang-orang yang menganut agama Yahudi, orang-orang yang membanggakan bait suci ini. Dan mereka hanya mau berdiam di situ seakan-akan ini adalah tempat nyaman kami, ini adalah comfort zone kami, dan selama kami ada di sini ya selamanya kami akan baik-baik saja. Kami percaya kami tidak akan tergoyahkan oleh apapun hanya karena status kami adalah orang-orang yang juga mempersembahkan persembahan kepada Tuhan melalui bait suci. Dan ini sesuatu yang sungguh-sungguh berbahaya, saudara-saudara. Seringkali kita terlena dengan status kita, merasa bahwa kita adalah orang-orang yang dalam tanda kutip aman. Dan ketika nanti terjadi penghakiman, kita juga aman. Kita tidak perlu melakukan upaya-upaya yang penting, upaya-upaya yang serius di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Karena apa? Karena kita sudah dijamin. Dan saudara-saudara, ketika bicara tentang bait Allah sebagai ikon, kita juga diajak untuk mengingat apa yang dikatakan oleh murid-murid Yesus ini seakan-akan mau menjamin keselamatan mereka. Mereka tidak perlu lagi melakukan apapun di dalam kehidupan yang sekarang ini. Seakan-akan kalau sudah dekat dengan Yesus atau mereka sudah punya citra murid Yesus, maka mereka adalah orang-orang yang sudah tenang-tenang. Dan ini bisa terjadi juga pada zaman sekarang ketika kita bicara tentang orang-orang yang sudah punya status dalam gereja Tuhan. Seperti imam, seperti pastor, seperti pendeta, seperti penatua. Di kalangan banyak orang awam ada pemikiran, mereka ini pasti masuk surga. Mereka ini sudah punya tiket ke surga. Dari mana itu bisa terjadi? Itu pemahaman yang keliru. Itu pemahaman yang salah, yang sesat, kata Yesus. Semua orang tidak terkecuali harus memiliki sikap antisipatif, harus berjaga-jaga. Jangan cuma berpikir nanti di depan ada sesuatu,
Kemudian di sana bisa terjadi hal-hal yang baik dan bisa terjadi hal-hal yang mengerikan. Dan ketika saya sudah punya status di masa sekarang, amanlah saya, tidak perlu berbuat apa-apa lagi. Tetapi mungkin di antara murid itu, yang 4 orang yang bertanya kepada Yesus secara pribadi punya kekhawatiran. Kalau nanti saya ada di akhir zaman, apa yang akan terjadi pada diri saya? Saya ingin tahu, bisakah Yesus menceritakannya kepada saya? Adakah tanda-tanda yang menyertai itu? Tanda-tanda yang mengatakan bahwa 4 murid Yesus ini nanti kalau di akhir zaman itu akan dilayani oleh para bidadari yang cantik, oleh malaikat yang baik-baik dan ramah-ramah. Mereka mau lihat ke depan. Mereka mau tahu status mereka nanti apa. Saudara, kadang kita juga begitu ya. Apakah kita suka nonton drama Korea? Di drama Korea itu kan kadang-kadang kita suka nggak sabar ya. Ada episode 1, 2, 3 dan seterusnya sampai episode finale, episode terakhir. Tapi karena kita nggak sabar, merasa ini terlalu lama, kita pengen tahu ujungnya seperti apa. Lalu kita majuin, kita skip, sehingga kita bisa mengetahui endingnya bagaimana. Apakah berakhir bahagia, apakah berakhir tragis, yang penting tahu ujungnya. Ya, saudara-saudara yang suka nonton drama Korea merasakan begitu enggak? Atau film-film yang lain. Zaman sekarang kan di film-film TV kabel ada banyak sekali tontonan serial yang menawarkan episode-episode yang beragam, ada yang panjang, ada yang pendek. Nah, seperti drama Korea yang episode demi episodenya kita lalui, demikian pula kehidupan kita seharusnya kita jalani. Ada masa lalu, ada masa kini, dan ada masa depan. Masa yang lalu mungkin kita suka kenang-kenang, tetapi tidak sedikit orang yang mengatakan biarlah yang berlalu pergi. Sekarang kita menjalani masa yang sekarang, tetapi masa yang sekarang ini kita proyeksikan untuk masa yang akan datang. Dan oleh karenanya penting sekali menetapkan hal-hal yang kita lakukan sekarang. Kita menjadi orang yang diharapkan bisa antisipatif, orang-orang yang bisa melakukan hal-hal baik sekarang supaya nanti di ujungnya juga kita mendapat kebaikan. Yesus mengajar murid-muridnya untuk tidak terlalu kepo pada apa yang terjadi nanti. Kalau sekarang dalam kerangka menuju ke yang akan datang itu, ada gejala-gejala kehidupan yang harus dilalui. Di dalamnya ada penderitaan, ada kesusahan, ada perang. Nggak apa-apa, jalanin aja. Yesus mau bilang itu bagian dari kehidupan yang harus kita tempuh sampai nanti kita sampai ke akhir zaman. Dan dalam kacamata saya sebetulnya ini mau menggambarkan sikap bijaksana Yesus terhadap nasihatnya sendiri. Waspadalah, jangan sampai kita disesatkan, jangan sampai kita terlena. Waspadalah supaya langkah yang kita ambil sekarang itu tetap ada dalam koridor menuju kehidupan yang kekal, menuju keselamatan yang dijanjikan kepada kita. Dan ketika kita harus melewati babak-babak yang berat, Yesus mau bilang tetaplah setia dalam imanmu, dalam pengharapanmu, dalam kasihmu. Supaya kendati kita sedang jatuh, kita tidak bilang saya perlu dispensasi, saya perlu keringanan, saya nggak bisa mengasihi kalau saya sedang dalam keadaan susah. Sekarang lagi pandemi, boro-boro kalau misalnya kita diminta untuk melayani orang lain, buat napas saja susah karena kita kemana-mana harus pakai masker. Nah, Yesus nggak mau memberikan dispensasi terhadap hal-hal yang begitu. Katanya kepada murid-murid, itu bagian dari pergumulan yang harus dihadapi. Dan kalau memang rasanya berat, susah, jalani tanpa harus mengurangi kualitas iman kita. Jangan kita bilang, ya karena susah sekarang kita tidak bisa lagi menerapkan apa yang diajarkan oleh Yesus. Itu keliru, saudara-saudara. Oleh karena itu ketika kita
merenungkan apa yang disampaikan pada hari ini, biarlah kita juga tetap boleh ada dalam semangat antisipatif. Nggak perlu tahu kapan dia datang, apa yang terjadi di sana. Yang kita tahu itu bakal terjadi, dan di sana akan ada penghakiman terhadap nilai-nilai kehidupan kita yang sekarang. Dan ketika kita menjalani hidup yang sekarang, menjalani hidup sebaik-baiknya. Upayakan supaya apa yang kita lakukan, baik di pikiran kita, dalam perkataan kita, maupun dalam seluruh gerak kita, mencerminkan apa yang kita terima dari Tuhan. Kalau kita belum tahu apa yang Tuhan sampaikan kepada kita, teruslah belajar, teruslah mencari tahu, supaya kita semakin disempurnakan. Dan pada akhirnya urusan penghakiman ya biarlah terjadi nanti, tetapi kita dapat mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan sekarang ini, di masa ini, di tengah-tengah berbagai gejala menuju akhir zaman. Selamat mempersiapkan diri, selamat mengantisipasi semuanya dengan sikap yang benar, tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus yang mengutus kita melakukannya di tengah-tengah pergumulan sehari-hari kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa syafaat. Tuhan Allah Bapa yang baik, pada kami telah diberitakan bagaimana kami harus menghadapi akhir zaman. Biarlah sikap hidup kami boleh konsisten dalam kesetiaan, supaya apa yang kami dengar dari Tuhan boleh semakin meneguhkan semangat kami untuk mempertahankan kehidupan. Supaya apa yang kami lalui sepanjang perjalanan ini berkenan kepada Tuhan. Kami semakin hari semakin cakap menghindari jalan-jalan yang rusak, yang membuat kami dapat terperosok, sehingga akhirnya ketika berhadapan dengan penghakiman, kami gagal mempertanggungjawabkan kehidupan kami. Oleh karenanya ya Tuhan, di tengah-tengah segala kebaikan yang Engkau nyatakan, biarlah kami boleh mengisi waktu-waktu yang ada, agar hari demi hari kami boleh menatap ke depan dengan semakin memperbaiki diri kami, supaya kehidupan kami semakin dekat kepadamu, supaya kami semakin menemukan apa yang menjadi tujuan dari kehidupan kami, dan supaya kami juga boleh menjadi alat-alat Tuhan yang ikut memelihara dan membangun kehidupan sesuai dengan maksud penciptaan Tuhan bagi kami. Kami mengucap syukur melalui gereja-Mu ya Tuhan, karena di dalamnya kami boleh berbakti bersama. Kami boleh ikut menyuarakan karya Tuhan, dan biarlah di dalamnya kami diingatkan ada banyak karunia yang Kau hadirkan di tengah-tengah kami, yang dapat kami pergunakan untuk menunjukkan kesaksian terhadap kebaikan Tuhan, supaya dunia ini juga ikut terpengaruh melalui kehadiran gereja yang menerang-nerangi dunia. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami boleh terus melibatkan diri di tengah-tengah pergumulan kehidupan. Di dalamnya ada masa-masa yang sulit, yang berat, yang harus membuat kami menderita. Biarlah kami ada di dalamnya untuk mempersaksikan kuasa Tuhan yang ajaib,
yang dipercayakan kepada kami melalui setiap hal, perkataan, perbuatan, tingkah laku kami. Kami berdoa agar gereja-Mu boleh menjadi terang yang terus memberikan dampak positif dimanapun dia ditempatkan. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi bangsa ini. Kami percaya bangsa ini adalah bangsa yang besar, anugerah Tuhan, di mana kami dilibatkan di dalamnya. Berilah kepada kami rasa syukur untuk boleh ikut membangunnya bersama-sama. Dan kiranya kami juga boleh berdoa bagi setiap orang yang Tuhan percayakan memimpin bangsa ini, sebab kesulitannya tentu amat besar. Mereka harus berpikir secara menyeluruh agar dapat membangun kehidupan bangsa ini, memimpinnya ke arah yang baik, dan semakin hari semakin memperbaruinya demi kesempurnaan. Tuhan, ada banyak hal yang kami ingin sampaikan, tetapi kami percaya Tuhan terus hidup di dalam kami, memotivasi kami untuk melakukan kebaikan. Dan biarlah melalui ibadah ini kami juga boleh melakukannya, bukan saja dalam ritual atau upacara keagamaan, tetapi juga di tengah-tengah hidup nyata, di mana Engkau mengutus kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nas persembahan dari 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening BCA Majelis GKI Kelapa Cengkir maupun scan QRIS GKI Kelapa Cengkir. Marilah kita membawa persembahan kita di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap berkat-Mu dalam setiap kehidupan kami.
Terima kasih juga kalau pada hari ini kami boleh memberikan persembahan. Kiranya kuduskan dan terimalah persembahan kami ini. Ajar kami juga untuk dapat selalu mengasihi sesama kami. Juga berkati majelis jemaat yang mengelola, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di tempat ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kemurahan Allah Bapa memenuhi saudara. Damai sejahtera Yesus Kristus menguatkan saudara. Penghiburan abadi Roh Kudus memampukan saudara melangkah menuju hidup menjelang akhir zaman yang mendekat. Amin.